Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Dulu Safitri dengan NIM 2110114202019. Saya berasal dari kelas 08 TPLP 014. Saya adalah mahasiswa aktif di program studi teknik informatika di Universitas Pamulang. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pembimbing yaitu Bu Intan Kumalasari, Eskom Enkom. Nah, kali ini saya mendapatkan tema yaitu sistem bersensor ganda. Nah, di video ini saya akan berperan sebagai konsultan IMK yang memberikan analisis dan rekomendasi untuk proyek wisata cerdas di sebuah kota fiksi yang bernama Kota Bahari. Dengan studi kasusnya yaitu papan informasi publik interaktif yang dipasang di beberapa titik strategis seperti alun-alun kota, pintu masuk wisata, dan informasi pusat turis lainnya. Nah, papan informasi ini bukan hanya papan biasa. Ia akan dilengkapi dua sensor canggih, yaitu sensor jarak yang bisa merasakan ketika seorang mendekat dan sensor gestur tangan yang akan memungkinkan pengunjung berinteraksi cukup dengan menggerakkan tangan di udara tanpa menyentuh layar sama sekali. Nah, saya sebagai konsultan yaitu memberikan masukan apakah kombinasi dari dua sensor ini memberikan pengalaman yang lebih baik daripada papan biasa atau layar sentuh. Ya, tentu saja. Bayangkan jika seorang wisatawan datang ke alun-alun kota, ia mendekati papan informasi yang awalnya gelap, otomatis menyala, menyapa dengan visual yang menarik. Tapi tanpa menyentuh apapun, ia hanya perlu menggeserkan tangan ke kanan untuk menjelajahi peta kota, melambaikan tangan ke atas untuk memilih bahasa. Dalam era pasca pandemi seperti sekarang, ini adalah solusi higienis dan futuristik. Tapi bukan hanya soal kebersihan, sensor jarak memungkinkan papan menyala hanya ketika ada orang, sehingga hemat energi. Sementara itu, sensor gestur membuat papan ini bisa digunakan siapa saja, bahkan oleh mereka yang sulit menjangkau layar seperti anak-anak, lansia, ataupun yang pengguna kursi roda. Namun, teknologi canggih tidak akan banyak berarti jika antarmukanya tidak ramah bagi semuanya. Maka, saya pun memberikan saran kepada tim pembuatnya, pembuat desain antarmuka yang sederhana dan jelas dan inklusif. Seperti tombol-tombol yang harus besar dengan penuh warna, menggunakan ikon universal, kamera untuk sport foto, peta untuk arah, dan simbol I untuk informasi. Tampilkan teks dalam ukuran besar dan warna kontras agar mudah dibaca oleh siapa saja, termasuk lansia. Untuk pengguna baru, sediakan mode bantuan. Bayangkan ketika layar bertampil tangan visual yang memperagakan gerakan geser ke kanan untuk lanjut, arahkan tangan ke depan untuk pilih, tambahkan juga suara pelan yang membimbing langkah demi langkah. Saya juga menyarankan agar ada fitur ubah bahasa di pojok layar, karena wisatawan bisa datang dari mana saja, sehingga turis bisa menggunakannya. Dan kemungkinan tambahan fitur teks ke suara untuk membantu pengguna tunanetra. Nah, kita juga bertanya-tanya, mengapa ya cara kita berinteraksi dengan teknologi terus berubah? Nah, saya akan menceritakan secara singkat tentang perjalanan panjang antarmuka komputer. Yaitu dulu awalnya kan kita berinteraksi dengan Command Line Interface atau CLI, yaitu dengan cara mengetik perintah dalam bentuk baris teks, seperti berbicara dengan komputer dengan bahasa yang hanya segelintir orang yang paham. Kemudian, terus berkembang, datanglah Graphical User Interface atau GUI dengan ikon jendela mouse membuka akses bagi masyarakat luas. Komputer menjadi bagian rumah, bukan lagi hanya laboratorium. Nah, sekarang ini tuh kita lagi masuk ke era Natural User Interface atau NUI. Kita menyentuh, berbicara, bahkan bergerak untuk berinteraksi. Teknologi seperti gestur, suara, dan realitas visual membuka cara baru yang lebih alami dan manusiawi.
Nah, untuk mendorong evaluasi ini, kebanyakan itu apa aja sih yang diperlukan gitu. Nah, biasanya tuh ada perangkat keras, yaitu seperti sensor, kamera, dan prosesor kecil ya dengan kecepatan yang bagus. Terus ada juga sebagai tuntutan pengguna, kita ingin teknologi yang mudah dan cepat dipelajari. Dan yang ketiga yaitu inovasi perangkat lunak dengan kecerdasan buatan, sistem bisa belajar memahami kita lebih baik. Nah, biasa saya simpulkan yaitu papan informasi ini bisa bukan hanya sekedar alat bantu. Ia adalah simbol perubahan, simbol bahwa Kota Bahari siap menyambut wisata ataupun turis dengan teknologi yang canggih, ramah, dan manusiawi. Saya percaya dengan sentuhan IMK yang tepat, papan ini akan menjadi bagian dari pengalaman berkesan bagi setiap pengunjung yang datang. Demikian video dari saya, semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.